Bab 4 Restoran. Sebelum meja makan, Su Xiaomeng menggigit sumpitnya dan menatap Xiao Chen, yang sedang makan nasi, dan mengutuk dalam hatinya, "Sialan, kenapa kamu tidak tersedak sampai mati, Su Qing? Aku tidak menyangka CEO cantik seperti itu, kamu bisa memasak, ini sangat lezat." Xiao Chen mengambil sumpit dan memujinya, "Hehe, Xiaomeng suka makanan, dan aku juga suka memasak untuknya. Jadi aku melakukan riset dan mendaftar untuk beberapa kelas makanan." Su Qing tersenyum, menatap adik perempuannya dengan mata memanjakan. "Aku sangat beruntung memiliki saudara perempuan sepertimu. Hei, Xiaomeng, kenapa kamu tidak makan sumpitmu? Ayo coba udang ini, sangat enak." Xiao Chen mengambil beberapa udang lagi sambil berbicara. Su Xiaomeng memelototi Xiao Chen, "Sial. Kamu hampir dimakan. Haruskah aku makan?" Pada saat yang sama, dia merasa sedikit sedih. Dulu, saudara perempuannya hanya memasak makanan untuknya sendiri, tetapi sekarang dia memiliki seorang pria jahat, yang membuatnya merasa seperti mainan kesayangannya telah direnggut. "Nah, ini dia, tidak buruk. Xiaomeng, makan lebih banyak, saatnya menumbuhkan tubuhmu." Xiao Chen selesai berbicara, dan melirik dada Su Xiaomeng, retak. Su Xiaomeng menggigit sumpit. "Bajingan sialan itu akan pergi membeli obat pencahar besok. Biarkan kamu menarik krisan sampai krisan tersisa dan tanah penuh darah. Mari kita lihat apakah kamu berani menjadi begitu sombong." Setelah makan, Su Qing mengatur akomodasi untuk Xiao Chen, kamar tamu di lantai bawah. Meskipun dia percaya pada karakter Xiao Chen, bagaimanapun ada perbedaan antara pria dan wanita, akan lebih baik untuk memiliki ruang yang relatif pribadi. Tentang hal ini, Su Xiaomeng tidak memberikan pendapat apapun karena dia sudah punya rencana untuk membuat Xiao Chen keluar besok. Oleh karena itu, menurutnya, tidak masalah Xiao Chen tinggal di gedung itu. Setelah Su Qing mengatur Xiao Chen, dia kembali ke kamar untuk mandi. Setelah hari yang sibuk, dia juga sedikit lelah, terkunci, mendengar suara pintu menutup lantai atas. Su Xiaomeng yang sedang menonton TV melompat. Dia menoleh untuk melihat ke kamar tamu, mencibir beberapa kali, dan naik ke atas untuk kembali ke kamar, di mana orang. Xiao Chen keluar dari kamar tamu dan melihat sekeliling. TV mati, tapi tidak ada orang. Di TV, sebuah drama Korea sedang dipentaskan. Pahlawan memegang wajah pahlawan wanita, dan setelah saling memandang penuh kasih sayang, mereka memulai ciuman basah. "Sial, benar-benar kuning. Tidak heran tidak ada anak murni lagi. Semua drama Korea ini telah diajarkan dengan buruk." Xiao Chen menggelengkan kepalanya, berubah menjadi dunia hewan, dan menontonnya dengan senang. Sekitar 10 menit, Su Xiaomeng turun dari lantai atas. Dia menatap Xiao Chen yang sedang duduk di sofa menonton TV mulut. Pria ini masih bisa menikmati drama Korea, tapi ketika dia mengalihkan pandangannya ke layar TV, dia tersandung di bawah kakinya dan hampir berguling menuruni tangga. Di layar, singa jantan menunggangi singa betina sedang melakukan sesuatu yang asli tindakan kawin. Singa jantan mengaum saat melakukannya, dan kadang-kadang menggigit leher singa betina dengan mulut terbuka, yang tampak sedikit kasar. Kamu tidak tahu malu melihat hal seperti itu." Su Xiaomeng tersipu, dia telah melihat orang-orang dan orang-orang secara diam-diam sebelumnya. "Tetapi saya belum pernah melihat binatang ini." "Hah?" Xiao Chen terkejut. "Ah, maksudmu singa? Mengapa ini tidak tahu malu? Tidakkah menurutmu ini menunjukkan jenis yang baik, kecantikan liar primitif, cantik? Adik perempuanmu cantik." Su Xiaomeng menggertakkan giginya. "Pria ini benar-benar huligan. Kita harus mengusirnya sesegera mungkin. Jika tidak kakak perempuanku akan dalam bahaya." Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Sayangnya, anak-anak hari ini tidak tahu bagaimana menghargai keindahan primitif. Mereka hanya tahu cara menonton drama Korea yang tidak bergizi. "Halo gadis, jangan berkelahi dengan huligan." Su Xiaomeng marah. "Aku huligan dan aku bangga." Aku tidak berbicara omong kosong denganmu." "Saklar lampu di kamarku benarkah?" Xiao Chen memandangnya dengan curiga. Su Xiaomeng tentu saja itu benar. "Mengapa berbohong padamu? Kamu tidak tahu cara memperbaiki saklar, kan? Kamu bahkan tidak tahu cara memperbaiki saklar. Jadi mengapa kamu pengawal?" Su Xiaomeng berkata dengan jijik. Xiao Chen terdiam.
Apa hubungannya dengan menjadi pengawal dan memperbaiki saklar? Cepat, lampu tidak bisa dimatikan. Bagaimana aku bisa tidur di malam hari? Desak Su Xiaomeng. Oke, kamu kembali ke kamarmu dulu, dan aku akan mengambil peralatannya. Yah, kotak peralatan ada di ruang penyimpanan di luar, jadi aku akan naik dan mengatakannya dulu, itu rusak. Naik dan perbaiki itu untukku. Telah pergi, Xiao Chen melihat ke belakang Su Xiaomeng, memikirkannya, pertama kembali ke kamar tamu, lalu naik ke atas untuk mengambil peralatan. Setelah memasuki ruangan, Xiao Chen melihat sekeliling, kamar Su Xiaomeng tidak kawai seperti yang dia bayangkan, dengan hanya beberapa boneka di tempat tidur besar. Tiba-tiba mata Xiao Chen menyala tiba-tiba, dengan tali rendah hitam, aku akan mencuci mukaku dulu. Hanya saklarnya, kamu harus memperbaikinya. Su Xiaomeng mencibir ketika Xiao Chen melihat celana Ding, umpannya telah dibuang. Sekarang saatnya memberi ikan kesempatan untuk makan. Bagus, Su Xiaomeng berjalan ke kamar mandi, menutup pintu, menempelkan telinganya dengan kuat di pintu, dan mendengarkan dengan seksama apa yang terjadi di luar. Sudah berakhir satu Su Xiaomeng memiliki ekspresi puas di wajahnya, dan dia tidak bisa tidak menguraikan gambaran luar di benaknya. Xiao Chen tidak bisa tidak tergoda. Dia mengangkatnya ini sangat mesum. Aku tidak tahan untuk melihatnya secara langsung. Tidak, meskipun dia tidak berniat untuk memiliki sang t-shirt itu, tetapi dia juga memakainya. Jika seorang pria menciumnya, maka, memikirkan hal ini, dia bisa tidak menunggu lebih lama lagi, membuka pintu kamar mandi, bergegas keluar dengan swoosh, berteriak, bajingan bau, apa yang kamu lakukan? Aku sedang memperbaiki saklar untukmu. Xiao Chen Tou, jangan angkat. Lanjutkan ke bermain-main dengan saklar dengan obeng. Su Xiaomeng melihat pemandangan di depannya, tercengang. Apa bedanya dengan apa yang dia bayangkan? Dia menoleh untuk melihat Ding Zigong di tempat tidur. Itu persis sama seperti sebelumnya, tidak ada jejak gerakan sama sekali. Kamu, Su Xiaomeng menggertakkan giginya, dia ingin bertanya dengan keras. Xiao Chen mengangkat kepalanya dan melihat ekspresi Su Xiaomeng. Apakah kamu benar-benar seorang pria? Dia diam-diam tersenyum, tetapi wajahnya kosong. Ada apa denganku, Su? Xiaomeng menarik napas dalam-dalam dan mencoba untuk tenang. Tidak apa-apa. Apakah sudah diperbaiki? Alat mulai, sudah diperbaiki. 21 Su Xiaomeng melangkah maju dan menekan tombol, tersenyum, tidak buruk. Sepertinya pengawalmu juga berguna. Su Xiaomeng membuka tangannya dan tersenyum. Kalau begitu datang dan berikan pelukan yang baik, dan kita akan hidup bersama dengan damai, di masa depan, koeksistensi yang damai. Oke. Xiao Chen sangat senang dan memeluk Su Xiaomeng dengan erat. Nak, jika aku berteriak sekarang, biarkan aku melihatmu bermain huligan denganku. Apakah kamu pikir dia akan mengantarmu pergi? Su Xiaomeng bersandar di telinga Xiao Chen dan berkata dengan main-main, bermain huligan. Xiao Chen terkejut dan menggelengkan kepalanya. Pelukan yang begitu murni. Kamu menyebutnya huligan, aku akan datang. Biar kutunjukkan padamu. Tepat ketika Su Xiaomeng menyadari itu tidak baik, dia hanya mendengar, pop, tangan kanan Xiao Chen menepuk pantatnya dan meremas. Ini disebut bermain huligan. Oke, kamu, mencari kematian. Su Xiaomeng sangat marah, dan lutut kanannya mengenai selangkangan Xiao Chen. Ini adalah pertama kalinya dia disentuh oleh seorang pria. Xiao Chen mundur 2 langkah dan mengambil napas dalam-dalam. Gadis kecil, itu cukup kejam. Ingin aku memotong anak-anakku. Jika kamu berani menyentuh pantatku, aku akan menghancurkanmu. Berhenti, jika kamu melakukannya lagi, aku akan memberitahu adikmu bahwa aku akan pergi ke sekolah untuk melindungimu. Lalu aku akan memberitahunya, kamu tidak tidur di malam hari, datang ke kamarku dan menghinaku. Xiao Chen menunjuk ke kotak peralatan, sedikit bangga, aku di sini untuk memperbaiki saklar. Kamu pikir kakakmu akan mempercayainya, kan? 11 Su Xiaomeng menggertakkan giginya, keluar dari kamarku. Oke, kalau begitu aku akan keluar dari sini. Selamat malam. Ketika Xiao Chen berjalan ke pintu, dia berhenti. Ngomong-ngomong, Xiaomeng, kurasa tidak cocok untukmu memakai 9 potong rendah hitam, celana dalam seusiamu. Hei, Ket atau Ahri lebih cocok untukmu. Setelah mengatakan itu, dia dengan cepat menutup pintu dan berlari ke bawah.
Su Xiaomeng tercengang, lalu menjadi marah, meraih boneka di samping tempat tidur, dan mendobrak pintu dengan keras. Bajingan, beri aku kematian. Apakah kamu benar-benar berpikir Nona Ben mudah diganggu? Aku akan membiarkanmu pergi besok. Su Xiaomeng mencibir dan mengeluarkan kamera kecil dari sudut tersembunyi. Semua gambar baru saja direkam. Dia hanya klik video yang perlu diedit. Hanya klik Xiao Chen yang memeluknya dan menyentuh pantatnya. Dan kemudian menyerahkan video yang diedit itu kepada saudara perempuan saya. Lalu tiba-tiba saya tercengang, layarnya penuh dengan kepingan salju dan karakter kacau, dan tidak ada yang direkam. Di ruang tamu di lantai bawah, Xiao Chen mengeluarkan ponsel dari sakunya, ukuran perangkat elektronik, menyeringai, gadis kecil, kamu masih sedikit lembut. Ketika dia orang Amerika itu palsu, dari Su Xiaomeng memanggilnya ke atas untuk memperbaiki saklar. Dia merasa ada sesuatu yang salah, dan benar saja, begitu dia memasuki kamar, langkah demi langkah jebakan, pertama dingzi celana, dan kemudian menemukan kamera langkah pamungkas dan kemudian langkah berikutnya untungnya. Dia sudah siap, dengan dia di sakunya, ini adalah perangkat elektronik yang didedikasikan untuk agen Amerika, ini mirip dengan perangkat pemotongan rekaman, tetapi fungsinya jauh lebih kuat, setelah dia dihidupkan. Tidak peduli peralatan perekaman dan pembuatan film apa yang terganggu dan tidak dapat bekerja secara normal. Gadis kecil untuk bermain, hei, aku tidak tahu bagaimana reaksi gadis kecil itu sekarang. Mungkin dia akan menangis. Xiao Chen tidak bisa menahan tawa, tetapi ketika matanya menyentuh cincin di tangan kirinya, matanya juga berkedip, suram.